Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di ruangan gereja maupun yang menyaksikan ibadah ini melalui saluran YouTube GPIB Sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, kita akan dilayani oleh Pendeta Marta Belawati. Beliau adalah Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Efata Jakarta. Dan dalam ibadah ini juga merupakan ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, dan kita diajak untuk menghayati tema melakukan panggilannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, sebab oleh Dia maka persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayan-pelayannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Hari ini bersama seluruh jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepada Tuhan dan kita senantiasa setia pada panggilannya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Muliakan Allah Bapa Maha Kasih.
Umat Tuhan yang dikasihi oleh-Nya, mari kita datang menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas membimbing berdasarkan Injil Markus pasal 1 ayat 17 yang mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu,
Kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli, dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharui hati, pikiran, dan perilaku kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Pekat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera Jakarta. Disilakan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami tidak sendiri dalam menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami, menuntun membimbing kami pada jalan yang benar seturut kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan menghayati kembali akan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami semua, melalui pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh pengertian, pengetahuan yang benar akan maksud dan kehendak-Mu lewat firman-Mu yang kami baca dan hayati, agar lewat hidup dan kesaksian kami Tuhan terpancar dan nama-Mu dimuliakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20 yang mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Yebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pasti bagian perikop ini sudah sangat
melekat dalam pikiran kita, dalam pengenalan kita tentang isi Alkitab, karena ini cerita yang sangat populer, sangat sering kali dibaca, didengarkan, dan dikhotbahkan juga. Yaitu tentang bagaimana murid-murid Yesus yang pertama ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Namun selalu ada makna yang baru setiap kali kita membaca bagian Alkitab yang sama, tapi pasti punya makna yang khusus dengan kondisi kita pada saat ketika kita membaca dan menghayatinya. Begitupun juga hari ini ketika kita sebagai murid-murid Yesus diajak untuk kembali menghayati akan jati diri kita sebagai murid Yesus. Kisah ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dengan profesi mereka yaitu sebagai nelayan. Tentu bukan satu kebetulan ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya ini dengan latar belakang profesi mereka adalah nelayan. Mereka adalah penjala ikan di Danau Galilea. Nah, kalau kita membedakan ya nelayan laut dengan nelayan danau, kalau dibandingkan dengan Danau Galilea, kalau kita baca di ayat selanjutnya, ketika mereka juga sedang mengarungi danau, tiba-tiba angin kencang melanda mereka, maka bayangan kita tidak terpikir atau tidak dalam pemikiran bahwa oh danau itu tenang. Danau itu relatif nggak ada tantangan. Kalau laut iyalah jelas ya, laut luas ya. Pasti gelombang, tofan, pasti itu dihadapi. Tapi kalau kita membaca karakteristik atau sifat dari Danau Galilea ini tidak bedanya dengan laut ya, karena danau itu bisa juga menenggelamkan kapal. Nah, jadi artinya kita mau mengenal murid-murid Yesus yang profesinya adalah nelayan di Danau Galilea, tapi tantangan Danau Galilea ini sama dengan nelayan di laut lepas. Tantangan dalam menghadapi segala sesuatu yang sangat mungkin terjadi ketika mereka sedang mencari ikan di danau. Tantangan, badai, topan, gelombang yang dahsyat juga mereka alami. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita menyelami. Mengapa Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang berlatar belakang profesi adalah nelayan? Nelayan dengan catatan walau mereka nelayan yang mencari ikan di danau, tidak berarti bahwa mereka tuh nelayan-nelayan yang katakanlah tantangannya kecil karena di danau. Tapi kalau kita membaca Alkitab ini khususnya yang melatar belakangi para murid yang adalah para nelayan di Danau Galilea itu, tantangannya sama dengan di laut lepas. Nah, ini mau menunjukkan murid-murid Yesus ini tipikal yang seperti apa. Tantangan yang hebat mereka alami dan rasakan ketika mereka menjalankan profesi mereka sebelumnya yang adalah nelayan. Dengan segala tantangan yang mereka jumpai di danau itu, tentulah mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mempunyai daya juang yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena sungguh dahsyat juga ketika Danau Galilea ini juga mengamuk ya. Ancamannya juga sama seperti di laut lepas. Nah, itu kita sudah mengenal apa sih yang menjadi salah satu menjadi pertimbangan Yesus ketika ia memanggil murid-murid ini. Dengan latar belakang mereka yang adalah nelayan, yang artinya mereka mengalami banyak sekali tantangan
dalam profesi mereka, harapannya juga tentu bahwa mereka ini bukan orang-orang yang gampang menyerah atau putus asa. Karena tantangan dan pergumulan sudah sehari-hari mereka alami ketika mereka menjalankan profesi mereka sebagai nelayan. Murid-murid, mengapa disebut murid? Tuhan Yesus ketika mengatakan dan mengajak mereka, mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memakai istilah kata penjala manusia. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung menyebutkan apa begitu ya profesi yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada mereka begitu ya, tapi menjadi penjala manusia. Dan tentu dengan harapan bahwa dengan menggunakan istilah penjala itu kan sudah mereka sangat mudah untuk mengerti ya bagaimana menjala ikan gitu ya, menangkap ikan, mereka sudah paham. Dengan demikian maka kalimat itu digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mau memberikan gambaran kepada orang-orang yang kemudian nanti disebut sebagai murid-muridnya ini tentang apa yang Tuhan Yesus mau lakukan kepada mereka ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, sehingga reaksi yang kemudian muncul, mereka nggak banyak berdebat kemudian berargumen, apa sih menjadi penjala manusia itu maksudnya apa sih gitu kan, nggak ada ya dalam dialog ini, tidak ada pertanyaan macam-macam dari Petrus, kemudian Yakobus, Andreas, dan Yohanes. Lalu mereka dengan seketika mereka langsung meninggalkan perangkat mereka di situ dan kemudian mengikut Yesus ya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Tidak ada pertanyaan macam-macam ya, langsung mereka spontan meninggalkan perahu dan kemudian mengikut Yesus. Nah, ini juga menjadi catatan menarik Bapak Ibu untuk kita mendalami apa yang Tuhan mau katakan kepada kita lewat firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mau juga mengatakan kepada kita bahwa sama seperti Petrus atau yang di sini disebut Simon ya, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka yang kemudian menjadi murid Yesus yang pertama. Tanpa banyak bertanya, menelusuri apa yang mau Tuhan Yesus katakan, mereka dengan segera memberi diri mereka untuk meninggalkan kegiatan mereka atau juga bahkan pekerjaan mereka untuk menjala ikan menjadi penjala manusia. Pertama, kita juga tentu tidak bisa melepaskan bahwa karisma Yesus ya, sehingga dengan serta-merta orang yang semula sedang asik melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian dengan spontan tanpa tedeng aling-aling mereka langsung spontan meninggalkan kegiatan mereka dan mengikut Yesus. Tentu karena ada kuasa di dalamnya. Tentu ada Roh Kudus yang bergerak, yang bekerja dalam diri Petrus, Yohanes, kemudian Andreas dan Yakobus dan juga murid-murid Yesus yang lainnya. Kuasa itulah yang kemudian membuat mereka ini mau meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan dan menjadi penjala manusia. Dengan tentunya setelah mereka mengikuti bagaimana Yesus bekerja, melayani, yang kemudian disitulah mereka mengerti apa itu menjadi penjala manusia, yaitu memanggil orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menjadi mengenal Tuhan, memberi diri mereka untuk dituntun oleh Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang mau
diproses. Maka mereka pun kemudian disebut sebagai murid. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa juga Alkitab menyebut atau Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai murid? Tentu juga bukan sebuah kata yang diambil, dicomot begitu saja ya. Tapi tentu punya makna. Murid itu adalah orang yang belajar. Dan sebagai yang belajar, dia punya tuntunan. Tuntunannya adalah Yesus Sang Guru Agung. Itulah yang menjadi pola yang harus mereka ikuti, yang harus mereka contoh dan teladani. Jadi sama seperti kita juga sebagai murid sekolah ya, kita belajar, baik belajar tentang pengetahuan atau belajar tentang bagaimana bersikap, bagaimana budi pekerti itu juga diajarkan, bukan hanya lewat kata-kata, kalimat-kalimat dalam buku pelajaran yang kita baca, tapi juga lewat keseharian kita berinteraksi baik dengan guru, dengan sesama teman dan orang-orang di sekitar, kita juga mengalami proses belajar. Jadi ketika kita sekolah, sesungguhnya kita bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga bukan hanya pengetahuan yang sifatnya untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan untuk intelektual kita, tetapi juga menyangkut kepribadian. Ini yang belakangan sering kali didengung-dengungkan karena ternyata beberapa tahun belakangan ini sistem pendidikan kita hanya lebih mengedepankan intelektualitas. Budi pekerti di nomor sekiankan gitu. Dan kemudian yang terjadi adalah banyak anak-anak bangsa Indonesia yang kehilangan nilai-nilai budi pekerti itu yang akhirnya berdampak dalam kehidupan sosial. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sikap para murid yaitu Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes inilah yang menjadi perhatian kita. Bagaimana mereka merespon? Itu juga yang menjadi pembelajaran buat kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini, di masa kini. Sikap mereka tidak dulu bertanya, bagaimana sih jadi murid-Mu Tuhan? Bagaimana kita belajar apa, nanti kita dapat apa, dan sebagainya. Respon mereka langsung spontan, mereka langsung mau mengikut Yesus. Berbeda dengan kebanyakan kita ya. Ketika kita dipercayakan atau dipanggil untuk melayani Tuhan, apapun itu bentuknya. Apakah menjadi pelayan sebagai presbiter atau pengurus-pengurus pelkat, komisi. Kadangkala kita bertanya dulu kan, kita dapat apa? Apa yang kita mesti lakukan, apa yang nanti jadi tantangan ke depan dan sebagainya. Dan tidak sedikit pula di antara kita yang tidak mau untuk menanggung tanggung jawab. Akhirnya mundur satu persatu, akhirnya tidak mencukupi apa yang seharusnya. Sulit untuk mencari orang untuk mau memberi diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, inilah kita diingatkan kembali Ibu Bapak dan Saudara bahwa tanggung jawab melayani itu seharusnya direspon seperti para murid ini. Keyakinan mereka bahwa Yesus yang mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia ini tidak mungkin menjerumuskan mereka pada kesukaran, kemudian dan berbagai-bagai masalah yang akan mereka sendiri nanti tidak mampu untuk menghadapinya. Pasti apa yang Tuhan akan lakukan kepada mereka pasti sesuatu yang menghidupkan, bukan sesuatu yang menyulitkan mereka, apalagi kemudian menjerumuskan mereka kepada kondisi yang
berat dan sulit. Ini yang harus kita patut ingatkan kembali kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bulan Juni menjadi bulan pelayanan kesaksian GPIB. Kita memasuki minggu pertama ini ya, bulan Pelkes GPIB. Kita bukan hanya ketika ini kita mengingat, oh GPIB punya banyak pos-pos Pelkes, itu satu karunia. Saya sebagai salah satu pendeta jebolan pos Pelkes, Bapak Ibu, saya bangga. Bangga kenapa? Karena GPIB itu begitu kaya, luar biasa. Ada catatan saya ya, Bapak Ibu, ini berbagi pengalaman sedikit ya. Saya 9 tahun melayani di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Utara. Ya gambaran Bapak Ibu, walaupun memang tidak se-ekstrim barangkali yang Bapak Ibu ya. Wah kalau di pedalaman Kalimantan itu seperti apa. Tapi saya alami Bapak Ibu dan ternyata enggak yang ngeri-ngeri banget gitu ya. Artinya bahwa waktu saya di Kalimantan Utara itu Bapak Ibu ada pos Pelkes yang satu desa itu jemaat GPIB. Sekarang sudah menjadi jemaat mandiri, itu satu desa. Dan untuk menuju ke sana, ke pos Pelkes itu kalau naik speedboat itu ya, kapal cepat itu yang kecil itu ya, itu bisa 3 jam ditempuh. Tapi kalau pakai kapal kayu atau kapal ketinting namanya ya, itu bisa 6-8 jam. Tantangan yang istimewa di situ adalah bahwa di sungai menuju ke sana itu adalah habitat buaya. Jadi kalau ketemu buaya itu bukan hal yang wah begitu ya, itu udah hari-hari gitu ya. Dan tapi saya selama di sana saya kepingin sekali ngelihat buaya langsung di alam bebas gitu ya, nggak pernah ketemu gitu. Padahal disitulah habitatnya yang biasanya kalau siang-siang itu mereka berjemur di pinggiran sungai itu gitu. Dan kebanggaan saya bahwa kita ada di sana. Di Kalimantan Selatan saya 5 tahun Bapak Ibu di situ ya, kalau saya mau membandingkan di situ tuh pusatnya ada satu gereja Kalimantan ya. Tapi gereja yang artinya di situ adalah orang-orang asli di sana ya. Itu pun GPIB yang lebih ada di garis depan untuk melayani orang-orang suku Dayak di sana. Sampai di dalam pedalaman itu Bapak Ibu. Dan kebanggaan saya bahwa kita hadir di sana, kita ada di sana, di tengah-tengah masih ada pengaruh-pengaruh kepercayaan lama gitu ya. Itu masih cukup kuat gitu. Tapi kita sudah boleh memberikan pencerahan iman kepada mereka. Nah, itulah karya yang Tuhan percayakan bagi kita GPIB. Tidak hanya hadir di kota-kota besar, tapi juga bahkan di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman. Bahkan di mana mungkin gereja lain belum menyentuh ke sana, kita dipakai Tuhan untuk menyentuh sampai ke dalam-dalam di tempat-tempat yang mungkin tidak disentuh oleh gereja lain. Tapi Tuhan percayakan itu kepada kita sebagai gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, makna panggilan Yesus kepada para murid juga diingatkan kembali kepada kita. Tuhan juga memanggil kita semua untuk menjadi penerus-penerus karya layan Tuhan Yesus. Tentu bukan karena Tuhan gak mampu, dia sangat mampu untuk melakukan apapun di dunia. Tapi Tuhan percayakan kita sebagai murid-muridnya. Tugas kita selanjutnya ialah mari kita memberi diri kita. Seperti para murid ini memberi diri mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan profesi mereka. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan mungkin dibuat menjadi susah dan sengsara. Tetapi mereka yakin bahwa Yesus akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik untuk menjadi penjala manusia, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kerelaan seperti itu juga yang Tuhan ingatkan kepada kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mau memberi diri kita, waktu, pikiran kita, mungkin juga perasaan kita. Kita curahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terlebih di tengah-tengah tantangan zaman saat ini
yang begitu berat dan sulit. Tanpa kemauan, tanpa kesadaran yang tinggi, kita hanya akan sibuk dengan berbagai kegiatan ataupun hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi penjala-penjala manusia agar banyak orang diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan berbagai tempat, mari jemaat kita berdiri untuk mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk firman yang telah kami baca dan hayati, mengingatkan kami semua sebagai murid-murid-Mu yang harus mau memberi diri untuk belajar dan mau juga dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Biarlah Tuhan jauhkan dari kedegilan hati kami, ego kami, ketidakmauan kami untuk dipakai Tuhan. Biarlah lewat hidup, karya layan kami boleh senantiasa dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Jemaat Sejahtera. Berkati ya Tuhan agar dalam karya layan kami bersama melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, Tuhan mampukan baik Pendeta Beni Lohana Pesi sebagai Ketua Majelis Jemaat bersama PHMJ, unit-unit misioner, dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati
sehingga karya layan murid-murid Yesus di Jemaat Sejahtera ini benar-benar membawa dampak baik bagi jemaatnya juga bagi masyarakat. Berkati ya Tuhan untuk kegiatan sepanjang sepekan di tengah jemaat-Mu ini. Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat, sehingga tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan bersama-sama, semua itu berjalan dalam tuntunan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Berkati ya Tuhan agar umat-Mu kuat dalam menjawab segala tanggung jawab pelayanan di tengah tantangan. Begitupun gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mampukan Tuhan untuk melayani umat-Mu di seluruh penjuru tanah air ini dengan segala tantangan yang ada. Memberkati gereja Tuhan GPIB, memberkati Majelis Sinode GPIB 20 dalam kepemimpinan mereka, juga dalam persiapan untuk pelaksanaan persidangan sinode bulan Oktober yang akan datang. Tuhan berkati baik panitia juga seluruh jemaat-jemaat GPIB untuk mengambil bagian dalam persidangan sinode GPIB ini. Doa kami juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami baik di tingkat nasional ataupun di seluruh daerah-daerah. Memberkati presiden, wakil, dan juga para menteri dalam menangani kondisi yang ada di tengah bangsa Indonesia, terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Berkati sehingga semua aturan, kebijakan betul-betul membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Memberkati upaya penanganan COVID-19 Tuhan, baik lewat upaya vaksinasi dan juga penanganan pasien. Tuhan mampukan sehingga pandemi ini Tuhan kiranya segera berlalu, agar kehidupan masyarakat yang sulit dalam menghadapi dampak dari pandemi ini, baik masalah ekonomi, masalah sosial, dan yang lainnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan segala pengharapan kami. Begitupun juga kami mau berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati ya Tuhan, baik juga untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1, Penatua Sutarmo, Bapak Julius Laisina, sektor 2, Ibu Nilasari, Bapak Ian Sabandar, sektor pelayanan 3, Bapak Daniel Catur Wisan, Bapak Mark Rolando Nanlohi, sektor 4, Saudara Sahala Bonar, Bapak Arifanovi, juga sektor pelayanan 5, Bapak Abraham Frederick Pati, Bapak Domingus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, biar campur tangan Tuhan senantiasa menuntun menyertai. Untuk jemaat yang sakit dan juga dalam proses pemulihan, kami doakan untuk Penatua RS Gultom, untuk Ibu Parianti Suroyo, sektor pelayanan 2, Ibu Febe Ani S. Metanvanuan, sektor pelayanan 3, Ibu Yohana Lemena, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Sutarti, sektor 4, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julen Lomboan, Diaken Yohanes Tambunan, sektor 5, Ibu Leni Patiala, Ibu Evelyn Pati, Ibu Darmilah Benjamin,
Bapak Luki Pesaulia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutuiha, Saudara Julio Cesar. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan. Begitupun juga ya Bapa, untuk semua kegiatan di tengah jemaat sejahtera ini. Tuhan campur tangan agar apa yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk anak-anak kami, baik yang masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berkati mereka dalam proses belajar yang mungkin masih harus dilakukan jarak jauh, agar mereka tetap semangat. Yang sudah berhasil menyelesaikan studi pendidikan mereka, baik SMP, SMA, SMK, Tuhan tuntun mereka untuk studi selanjutnya. Begitupun juga yang pemuda-pemuda yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan berikan kepada mereka segala yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati juga semua unsur yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan tuntun dan berkati kami senantiasa. Bapa yang maha baik, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demi kenyamanan bersama jemaat di gedung gereja, dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengingat atau dapat scan QR kode yang tersedia di bangku jemaat. Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan dan melayani dan bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur pada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini dengan mengingat pesan Alkitab dari Korintus 2 Korintus 2:8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Segera hati
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Pakailah kami sebagai persembahan yang hidup, yang tulus dan yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk pokok warta hari ini, Minggu 6 Juni 2021. Ibadah rutin diakonia. Ibadah rutin diakonia diadakan untuk penerimaan bantuan diakonia tetap di Gereja GPIB Jemaat Sejahtera pada hari tanggal Selasa 8 Juni tahun 2021 jam 12 sampai dengan 13 WIB. Mohon perhatian kepada seluruh penerima bantuan diakonia. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 9 Juni 2021 pukul 19 WIB. Pendeta, Saudari, Pelayan Firman, Saudari Maca Dinia Fira Tarigan, Presbiter bertugas Sektor Pelayanan 4. Kegiatan BP Mupel, ibadah gabungan pendeta Gerakan Pemuda akan diadakan secara daring pada hari tanggal Sabtu 12 Juni 2021. Waktu jam 8 WIB sampai dengan selesai. Meeting ID 891 9162 9220. Passcode-nya GP Jaksel. Informasi di atas merupakan undangan. Mohon partisipasi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Ibadah gabungan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan secara daring pada hari tanggal Sabtu 19 Juni 2021 waktu pukul 11 sampai dengan selesai. Meeting ID 824 0272 8246. Passcode-nya PKB Jakarta Selatan. Informasi di atas merupakan undangan. Mohon partisipasi Pelkat Gerakan Kaum Bapak GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Jadwal kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Berdasarkan surat Majelis Sinode nomor 11819 garing 6/2001 garing MS 20 mengenai pelaksanaan kegiatan dan jadwal kegiatan, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang dapat melihat jadwal kegiatan bulan Pelkes di website GPIB Jemaat Sejahtera. Pelaksanaan kegiatan bulan Pelkes kali ini disesuaikan menggunakan sarana digital dan seluruh jemaat mohon dapat berpartisipasi dan dukungan dalam kegiatan tersebut di atas melalui kanal YouTube Departemen Pelayanan Kesaksian GPIB. Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB mengacu pada program kerja Majelis Sinode, khususnya bidang 2, bidang pelayanan kesaksian GPIB tahun 2021 sampai 2022, di mana salah satu program kegiatan adalah Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Kegiatan dalam rangka bulan Pelkes adalah sebagai berikut. Tata ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB dilaksanakan pada Minggu 6 Juni 2021.
Ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB secara sinodal akan dilaksanakan di GPIB Jemaat Penil DKI Jakarta. Ibadah ini akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Departemen Pelkes GPIB dan GPIB Penil DKI Jakarta pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 9 WIB. Tata ibadah keluarga selama bulan Pelkes GPIB 2021 yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu atau tanggal 2, 9, 16, dan 23 Juni 2021. Tata ibadah penutupan bulan Pelkes GPIB dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juni 2021. Ibadah penutupan bulan Pelkes GPIB 2021 secara sinodal akan dilaksanakan di GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Ibadah ini akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Departemen Pelkes GPIB dan GPIB Philadelphia Bintaro pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 9 WIB. Berita duka cita telah dimuliakan Bapa di surga almarhum Ibu Sujatmi Siahaan dalam usia 86 tahun, warga Jemaat Sektor Pelayanan 1 pada hari Minggu 30 Mei 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 31 Mei 2021 di TPU Joglo. Yang kedua, almarhum Ibu Dwiyanti Rosetianingrum Patiata dalam usia 47 tahun, warga Jemaat Sektor Pelayanan 5 pada hari Kamis 3 Juni 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 4 Juni 2021 di TPU Tanah Kusir. Segenap presbiter dan warga Jemaat GPIB Sejahtera berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati. Berita kelahiran, Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak atau Ibu MacArthur Arnold Watimena, warga Jemaat Sektor Pelayanan 5 atas kelahiran putri kedua Angie Julia Watimena pada tanggal 29 Mei 2021. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai pertumbuhan putri terkasih. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marta Belawati atau Pendeta Jemaat GPIB Efata yang melayani pada ibadah pagi pukul 10 WIB atas pelayanan dan yang telah diberikan kami presbiter GPIB Sejahtera DKI Jakarta yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Ibu. Warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Untuk selanjutnya, pesan bulan Pelkes 2021 dapat dilihat dalam video. Dilanjuti dengan pesan germasa dari GPIB Sejahtera dalam rangka
merealisasikan program kerja dan anggaran MUPEL Jakarta Selatan terkhusus pada bidang germasa dalam kegiatannya melaksanakan ekoenzime dan ekobreak, maka akan ditampilkan setelah pokok warta dalam video durasi 1 menit kegiatan Komisi Germasa GPIB Sejahtera, Gerakan Cinta Bumi bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang terus-menerus menyertai dan memelihara kita, umat yang percaya kepadanya. Sekalipun masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, dalam iman, kita percaya bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaannya masih kita rasakan sampai saat ini. Berada di bulan Juni, maka kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021 dapat kita laksanakan dengan penyesuaian, mengingat COVID-19 masih terus ada. Kita tidak bisa hindari yang telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bagi seluruh manusia, termasuk warga GPIB. Prediksi bahwa virus ini akan berakhir pada bulan Oktober ternyata belum terbukti, malah terkesan makin mengganas. Karena COVID-19 belum dapat diperangi secara tuntas, maka dicanangkan cara hidup baru yang disebut new normal. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus menerima kenyataan bahwa virus itu memang ada bersama kita. Kita belajar berdampingan dengannya sambil terus berusaha memberantasnya. Protokol kesehatan harus diterapkan oleh warga gereja, khususnya GPIB. Dampak dari pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di dunia, termasuk warga GPIB dan mereka yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Jemaat-jemaat GPIB melakukan penyesuaian pelayanan dengan menggunakan sarana digital. Pemanfaatan teknologi digital berupa pelayanan secara virtual dapat membantu. Tentunya kita tidak bisa menghindari adanya perdebatan apakah pelayanan sakramen, perjamuan, dan baptisan dapat dilakukan di rumah masing-masing. Karena itu dibutuhkan pemikiran mengenai eklesiologi secara baru. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan penyesuaian gaya hidup baru. Pelayanan dan kesaksian gereja harus semakin nyata, sebagaimana GPIB berperan mengambil bagian bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melaksanakan vaksin COVID-19 bagi lansia, tokoh agama, dan pelayan-pelayan gereja lainnya. Hal ini tentunya memunculkan kepercayaan agar pelaksanaan vaksin COVID-19 dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, secara khusus warga GPIB. Gereja dalam hal ini para pelayan terus berupaya melakukan tanggung jawab bersama mereka yang terpapar akibat pandemi COVID-19.
Sedapat mungkin mereka terus didoakan, mereka terus didampingi, dan diberi bantuan ekonomi. Bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada warga jemaat maupun masyarakat kiranya menjadi motivasi, semangat, dan harapan bahwa Tuhan terus memelihara kita semua. Saudaraku, pandemi COVID-19 mengajarkan kita bagaimana secara kreatif untuk tetap survive, menemukan solusi pelayanan yang utama, khususnya bagi mereka yang selama ini belum tersentuh pelayanan. Misalnya saudara-saudara kekasih kita yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Marilah kita membantu memasarkan hasil-hasil pertanian jemaat, baik di gereja sendiri maupun di MUPEL. Kegiatan Bulan Pelkes tahun 2021 kali ini akan dilaksanakan dalam bentuk sharing, diskusi, pembinaan, maupun pelatihan. Hal-hal ini dilaksanakan untuk membantu dan mencari solusi untuk pengembangan potensi warga jemaat, khususnya bagi mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Selamat berPelkes, Soli Deo Gloria, Jakarta, Juni 2021. Mahasiswa STES Seminarium GPIB Sejahtera berdasarkan surat Majelis Sinode nomor 11684/5 tahun 2021 MS20 tentang permohonan mahasiswa STES Seminarium di GPIB Sejahtera. Maka Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta bersedia untuk menerima mahasiswa praktek kejamaatan atau STED Seminarium dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Pelaksanaan STED akhir di GPIB Sejahtera berlangsung dari tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 7 November 2021 dengan tujuan praktek STED Seminarium sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menginteraksikan pengetahuan teologinya dengan pengalaman gerejawinya. 2. Mahasiswa mampu mempertajam keterampilan pastoralnya. 3. Mahasiswa dapat menguatkan panggilan dirinya sebagai pelayan umat.
Adapun nama mahasiswa tersebut adalah Macha Dina Vira Tarigan. Tujuan dari STES adalah mempersiapkan dan memberikan pengalaman bagi para lulusan S1 Teologi untuk berefleksi secara konkret dari pengalaman pelayanan di jemaat. Program ini sebagai salah satu wadah untuk mempersiapkan para lulusan S1 Teologi yang akan melangkah menjadi pendeta. Dalam menjalankan tugasnya ini, mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan sebagai tugas kependetaan atau kecuali pelayanan sakramen di bawah bimbingan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Benyamin Lauhanapesi MTH. Demikianlah pokok warta hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami persilahkan untuk memperkenalkan. Shalom, selamat pagi. Saya mengucap syukur karena boleh diterima di tempat ini untuk melakukan tugas saya yaitu stase. Perkenalkan, nama saya Macha Dina Vira Tarigan. Saya bisa dipanggil Dina saja. Saya dari lulusan S1 Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di UKDW, Yogyakarta. Saya melakukan stase di tempat ini selama kurang lebih 6 bulan. Oleh sebab itu, saya meminta pada seluruh warga jemaat, begitu pula dengan para mentor dan majelis, untuk membimbing, mengarahkan saya dan bekerja sama dalam proses perpelayanan saya di tempat ini, sebagai suatu panggilan memantapkan diri saya setelah saya selesai melakukan stase di tempat ini dan untuk melanjutkan ke vikaris. Secara akademis saya sudah lulus, ini hanya program fakultas yaitu seminarium, ada 2 semester dan ini saya semester kedua yaitu melakukan stase di tempat ini. Mungkin demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan karya layan kita di tengah kehidupan ini dan lakukanlah seturut kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus memanggil dirimu, juga mengurus dirimu, mengatakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suara-Nya. Jangan tegakkan hatimu, Yesus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyata
Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah hari ini mengucapkan kepada seluruh jemaat yang beribadah di gedung gereja, selamat hari Minggu kedua sesudah Pentakosta dan selamat memasuki pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2021.